Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Mario Rozak. Kemarin saya menjelaskan tentang bioteknologi pada video kemarin. Sekarang kali ini saya berubah ya, uh, jadi pelajaran yang tadinya biologi menjadi pelajaran matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika, yaitu limit fungsi trigonometri ya. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa soal, yaitu 5 soal dan rumus menurut saya ini rumus yang cukup sangat mudah dan bisa dipahami, dan cara pengerjaannya tuh nggak terlalu susah dan ribet sih kalau menurut saya ya. Mungkin bisa dicoba lain kali untuk kalau kalian semua gitu ya. Baik, kita lanjut aja langsung ke materinya. Jadi di sini untuk limit fungsi trigonometri, eh, jika nilai dari fungsi f(x) itu mendekati suatu nilai p ya, kita anggap aja ini p itu sebagai hasil dari f(x) ya, eh, sebagai limit dari f(x) di mana x mendekati a. Jadi maaf, itu dikoreksi, saya bukan a tapi p gitu sebenarnya. Jadi ini limit x keempatnya, itu koreksi, harusnya limit x ke p sama fx sama dengan p gitu. Baik, di sini rumusnya ada banyak sekali ya. Emang pusing banget kalau bisa ini ada rumus limit trigonometri yang belah kiri, yaitu limit x sama dengan 0, itu sin ax sama aja dengan limit x 0 ax sin bx, atau sama dengan a per b. Terus juga ada limit x ke 0, yaitu tan x ax per bx sama dengan limit x ke 0 ax tan per ax per tan bx sama dengan a per b. Terus juga limit x ke 0 sin ax per sin bx, dan limit ke x ke 0 tan ax per tan bx sama dengan ab. Terus juga ada limit x ke 0 sin ax per tan bx, itu sama aja dengan limit x per 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b gitu. Terus juga di belah kanan ada rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Di sini ada sin a plus sin b sama dengan 2 sin a tambah b per 2, atau cos a per a min b per 2. Terus juga sin a kurang sin b sama dengan 2 cos dalam kurung a tambah b per 2, dan sin a kurang b per 2. Terus juga ada cos a ditambah cos b sama dengan 2 cos a tambah b per 2 sama dengan cos a kurang b per 2. Terus juga ada cos a dikurangi cos b sama dengan min 2 sin a plus b per 2 dan sin a min b plus per 2. Terus juga ada rumus sudut rangkap, yaitu sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a, dan cos 2a sama dengan cos pangkat 2a dikurangi sin pangkat 2a, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2 cos 1 kurang 2 sin pangkat 2a, atau 2 cos pangkat 2a min 1. Terakhir ada di sini yang menurut saya limitnya, rumus yang paling mudah, yaitu limit x ke 0 sin per x per x itu sama dengan 1. Terus juga limit x ke 0 tan x per x itu sama dengan 1. Ini saya lupa nulisannya. Ini menurut saya rumus ini cukup mudah untuk dikerjakan karena tidak terlalu ribet seperti yang rumus ini, kan pasti kalian susah menghafalnya. Tapi kalau yang rumus ini cukup mudah, jadi kita akan mencobanya. Tapi namun sebelum itu, rumus pengerjaan fungsi trigonometri itu sebenarnya ada kita substitusi. Nah, substitusi itu ada yang tentu dan tidak tentu. Jadi yang tentu itu hasilnya jika disubstitusi x ke p itu pasti akan melanjut terus dengan hasil yang tertentu ya. Contoh, hasilnya tuh bisa 1 atau semacamnya, atau angka bilangan. Namun ada juga yang jawabannya tidak tentu, atau bisa juga
bisa apa aja angkanya. Jadi hasilnya tuh contoh kita ambil 0/0. Nah itu kan 0/0 tuh tidak tahu kan berapa jumlahnya, jadi tidak menentu gitu. Kali ini saya akan kasih contoh soalnya, yaitu yang untuk tentu itu limit X ke V/4 cos X plus sin X per tan X sama dengan titik-titik. Nah jawabannya di sini penyelesaiannya limit X ke V/4 cos X plus sin X per tan X itu sama dengan cos V/4 plus sin V/4 per tan V/4. Wah, pernya banyak banget. Langsung saja kita substitusi. Jadi langsung substitusi aja ya. Kita coba dulu. Di sini V/4 itu sama dengan 45 derajat. Jadi di sini cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dan tan 45 derajat. Jadi sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1. Jawabannya di sini aja akar 2 per 1 ya, atau sama dengan akar 2. Jadi untuk ini jawabannya tentu karena sudah pasti jawabannya akar 2, tidak ada angka lain. Kalau yang 0/0 kita tidak tahu hasilnya sebenarnya itu berapa gitu. Baik, di sini saya akan membahas yang seperti tadi saya sampaikan, kita akan membahas beberapa soal dengan cara rumus yang ini yang kita bakal gunakan ya. Yang kita bakal gunakan adalah rumus yang ini. Yang ini ya, yang limit X ke 0 sin X per X sama dengan 1 dan limit X ke 0 tan X per X sama dengan 1 gitu. Baik, di sini ada soalnya. Lanjut saja kita ke soal, yaitu pembahasannya. Soal pertama, tentukan limit X ke 0 sin 6X ke X. Jawabannya penyelesaiannya ini adalah kita langsung samain ya antara, karena di sini kan 6X dan X. Sementara yang kita harus cari itu hasil X dan X. Anggap aja ya 6X ini sama dengan X, dan yang X ini yang masih X itu sama aja 1 per X. Tapi kita kan harusnya menjadi X. Nah, kita bagaimana caranya? Karena ini 6X berarti kita yang bawah juga harus 6X. Berarti kita kalikan 6. Berarti di sini 6 sin dan 6X. Nah, kita pindahkan yang 6 sin ya, yang 6 sin ini kita pindahkan ke depan menjadi 6. Yaitu 6 limit X ke 0 sama dengan sin X 6X per 6X. Nah, udah sama kan? Jadi kayak yang tadi sin X per X. Nah, berarti sama dengan 1. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi hasil dari limit X ke 0 sin 6X per X itu sama dengan 6. Mudah lumayan. Nah, gitulah. Lanjut saja soal kedua. Kita itu tentukan limit X ke 0 sin 3X plus 2X. Jawab penyelesaiannya. Jadi sebelum itu kita, kalau menurut cara saya itu kita ubah variabel ini kan angkanya agak berbeda ya kan. Tadi itu 6X dan X itu masih bisa ya kan, bisa dikali 6 jadi biar sama. Kali ini agak rumit, kita biar lebih ini kita ubah 6X nya itu menjadi variabel lain. Contoh ini seperti yang saya ubah menjadi 3X sama dengan Y, variabelnya itu Y kita ubah. Berarti X ke 0 sama dengan 3X ke 0, sehingga Y itu ke 0 dalam bentuk seperti ini ya. Kita bikin limit X ke 0 sin 3X 2X per 2X, limit Y ke 0 sama sin Y per 2 per 3Y gitu. Jadi 2 yang tadi itu kita jadi per 3 ya, kita karena 3X nya udah dihilangin karena menjadi variabel baru yaitu variabel Y gitu. Jadinya 2 yang per 3 ini kita pindahkan ke depan. Nah, otomatis dipindahkan ke depan itu berarti pernya yang tadinya 2 per 3 berarti dibalik angkanya, berarti 3 per 2, berarti limit Y ke 0 sama dengan sin Y dan sin Y per Y ya, sama kan kayak yang tadi sin X per X. Nah, hasilnya berapa? 1 ya, jadi 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2.
hasil dari limit X ke 0 berarti sama dengan sin 3X per 2X sama dengan 3 per 2 gitu. Maka nah lanjut, ini masih 2 soal, masih nggak terlalu banyak banget. Nah, kita mulai nih yang lebih beribet ya. Di sini mulai agak aneh ya, ada beda yang tadi. Kalau tadi itu ada sin doang, kali ini kita tambahkan tan. Nah, tentukan limit X ke 0 sama dengan 2X ditambah sin 4X 5X kurang 2 tan 2X. Waduh, banyak banget itu. Langsung kita penyelesaiannya saja. Ini pakai cara yang tadi ya. Kita ubah lagi. Nah, limit X ke 0 itu 2 plus sin 4X per X. Habis itu per 5 kurangi tan 2X dibagi X. Nanti berarti dibaginya sama, ini keduanya kita bagi sama. Berarti sama dengan limit X ke 0 2 plus 4 sin X. Nah, yang ini kita kan belum tahu kan, mirip soal yang satu tadi. Jadi kita kalikan yang 4X dan 4 sin jadinya, terus yang di bawah juga jadi 2 tan dan 2X. Nah, jadi samakan langsung. Nah, kita pindahkan yang tadi 4 sin itu, kita 4 sin kita pindahkan angkanya jadi 2 ditambah 4 ya, 2 ditambah 4 limit 4X ke 0 itu sama dengan benar, 4X ke 0 itu sama dengan sin 4X per 4X. Nah, kenapa 4X ini jadi 0? Nah, itu ya yang balik lagi kita ke yang sebelumnya, mirip soal yang ini, yang tadi kan X ke 0 dan ya jadi sinnya berarti sama dengan 6X, yaitu berarti kan 6X dibagi 6X itu sama dengan 1 gitu. Baik. Maaf, ini kelewatan. Masih belum beres yang tadi ya. Kita berarti 5 dikurangi 2 ya. Yang 2 sin tadi yang di sini kita pindahin ke depan jadi 5 dikurang 2 limit 2X ke 0 sama dengan tan 2X per 2X ya. Jawabannya sama dengan kita ini jadi 1 berarti 2 tambah 4 per 5 kurang 2 berarti sama dengan 6 per 3. 6 per 3 kita bagi berarti sama dengan 2 gitu. Jadi hasil dari limit X ke 0 2X plus sin 4X 5X per 5X kurangi tan 2X itu sama dengan 2 gitu. Ya memang agak ribet, cuma kalau kita udah ketemu dengan cara rumus yang rumus sin X, limit X ke 0 sama dengan sin X per X sama dengan 1, itu udah ketemu, itu gampang. Maaf, saya masih lagi pilek ya. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Di sini hitunglah limit X ke V2 sama dengan cos X min V2. Nah, ini lebih, kan tadi X-nya sama dengan ke 0, sekarang V per 2. Waduh, beda lagi ya. Ya, kita langsung saja rumus. Jadi kalau di sini ada yang unik ya. Di sini ada cos X ya. Kalau yang biasanya tadi ada sin X sama X, ini ada cos X. Nah, cos X ini rumus trigonometri ya bisa diketahui cos X sama dengan sin dalam kurung V per 2 kurangi X. Nah, ini rumusnya ada ya, kita bisa lihat di sini. Nah, yang ini kita bisa ambil yang dari sini, cuma kita nggak usah hapus, kita kan nggak pakai 2 jadi sama aja ya. Oke, lanjut saja ya, kita ke tadi pembahasan yang tadi. Berarti limit X ke V2 sama dengan cos X per X min V2 sama dengan limit X ke V2 atau yaitu sin dalam kurung V2 kurangi X per X min V2 gitu. Nah, min V2 ini kan yang tadi kan ya. Lanjut aja langsung ke limit X ke V2 sama dengan sin ke dalam kurung V min 2 kurangi X. Bukan min 2, maaf. V per 2 min X. Nah, ini kan posisinya kalau kita yang tadi sin X per X atau sin 6X per 6X. Nah, yang ini kebalik malah jadi
yang harusnya sin 6x per 6x malah jadi sin 6x per x6 lah. Nah itu gimana? Nah x min v2 ini kita ubah menjadi, kita balik, otomatis dibalik itu berarti menjadi negatif, berarti negatif v dalam kurung v2 kurangi x, tetap masih ada negatif, cuma kita negatifin di dalam kurung, di luar kurung. Jadi limit x ini udah jadi posisinya sama ya dalam kurung ini, cuma ya berarti hasilnya 1 cuma ditambah min yang tadi. Oke, berarti sin v per 2 kurangi x per v per 2 min x sama dengan min 1. Oke, udah soal terakhir lagi ya, cepet banget cok. Wah, kita lanjut aja ke soal terakhir ya, pembahasan terakhir di video ini. Soalnya unik sekali ya, karena fungsi trigonometri kita gabungin dengan juga faktor. Nah, wah pusing banget ini ya. Kita harus faktorialin lah, harus mencari sin x per ini atau tan x inilah. Wah, tapi ada caranya. Gampang kok. Kita harus substitusi satu per satu ya. Itu ini soalnya limit x keempat sama dengan soalnya x akar 2 kurang 7x plus 2 sin x kurang 4 per x pangkat 2 min 2x min 8 pangkat 2. Waduh, pusing banget ya. Ya, kita bentuk limit faktor ini kita substitusi seperti bilangan faktor biasanya ya, kayak bilangan faktor ya. Jadi yang kita substitusi x pangkat 2 ini kurang 7x plus 2 menjadi x kurang 3 dikali x kurang 4 sin x 4. Terus yang bawahnya juga kita faktorkan juga, yaitu x tambah 2 dalam kurung x tambah 2 dan x kurang 4 pangkat 2. Nah, sama dengan ya ini bisa kita coret ya. Jadi satu yang ini kan 4, ini pangkat 2-nya kan aslinya ada dikali yang ini x 4 pangkat 2 ya, yang ini x pangkat 2 berarti x tambah 2 pangkat 2 x kurang 4 pangkat 2. Nah, kita coret salah satunya di sini yang atas, jadi berarti hilang, jadi x kurang 3 sin x 4 sama dengan x tambah 2 pangkat 2 dikali x kurang 4. Nah, yang ini udah kita coret tadi 1, berarti maka limit x kurang 4 sama dengan x kurang 3 sin x 4 per x tambah 2 pangkat 2 x kurang 4. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu yang tadi ini, yang kedua ini, karena kita udah ketemu nih sin x kurang 4 per x kurang 4. Nah, berarti hasilnya 1. Berarti yang ini kita pisah. Berarti limit x keempat yaitu x kurang 3x per x tambah 2 dikali limit x keempat sin x 4 per x 4. Berarti hasilnya 1. Yang di sini kita substitusikan, berarti yang x-nya ini jadi 4, berarti 4 dikurangi 3, 4 ditambah 2 angka 2, berarti dikali 1 sama dengan 1/3. Nah, oke, kita sudah sampai situ ya. Memang pakai rumus yang ini cukup mudah ya, karena kita gampang karena ini perkaliannya sama dengan 1. Mungkin yang agak susahnya itu dalam memfaktorkan atau mensubstitusikannya nanti. Cuma saran saya lebih mudah menggunakan rumus ini ketimbang rumus yang ini ya. Terserah itu kepada viewers mau pakai rumus yang mana, itu tidak masalah ya. Matematika banyak rumusnya kok, semua cara pasti bisa, asalkan jawabannya tetap itu. Jadi ya itu saja episode materi dari saya. Terima kasih, semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. See you next time dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.